Tertawa, pintu masuk gua tempat Lin Nan awalnya berada tiba-tiba melebar beberapa kali lipat ukurannya, dan tidak ada cahaya sama sekali. Dia tidak tahu ujian macam apa yang akan menantinya selanjutnya, jadi dia harus menggunakan energi sejatinya untuk menciptakan pertahanan tak terlihat di sekeliling dirinya. Sayang, kamu akhirnya di sini. Di ruang gelap, sebuah suara halus berbicara penuh semangat. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Lin Nan tidak terlalu terkejut, tetapi bertanya dengan sangat hati-hati. Tidak masalah siapa aku. Kamu, di usia yang masih muda, yang sebenarnya memiliki kesempatan seperti itu. Ini mungkin takdir. Suara tanpa tubuh itu tidak menjawab Lin Nan, tetapi berbicara seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kau tahu tentang aku. Kali ini, Lin Nan bertanya dengan sedikit terkejut. Hahaha, kenapa kamu tidak tahu ini? Kamu kan anak yang disayang semua orang. Suara itu langsung berkata seolah sangat bangga. Hal ini membuat Lin Nan sedikit bingung. Kalau dipikir-pikir lagi pengalaman masa lalunya, rasanya seperti ada yang memberinya harta karun, memang agak aneh. Apa yang ingin kau lakukan di sini? Apakah kau di sini juga untuk mencari harta karun? Suara itu mengubah pokok bahasan dan bertanya. Sederhananya, saya ingin menjelajahi misteri gua kuno ini. Lin Nan menjawab dengan sangat jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Dia tidak tahu banyak tentang benua ini, dan ini adalah satu-satunya tempat yang menggelitik minatnya ketika dia turun gunung kali ini. Gua kuno ini tidak memiliki rahasia apapun. Jika ada rahasia, itu adalah bahwa disinilah segel pintu masuk neraka berada. Itu disegel oleh pedang jahat kuno Tianya, tetapi sekarang sedikit longgar. Suara itu mendesah pelan dan melanjutkan dengan lembut seolah menjelaskan sesuatu. Neraka lagi. Ini adalah pintu masuk neraka yang tertutup rapat. Jika aku masuk, apakah aku akan bertemu Raja Kai? Kau ingin aku menutup pintu masuk neraka? Namun, Lin Nan masih sedikit bingung, dan segera bertanya dengan nada agak aneh. Wah, jangan sombong begitu. Meskipun kamu adalah tubuh reinkarnasi, sama sekali tidak mungkin untuk menutup pintu masuk neraka. Suaranya terdengar sangat serius saat ini, tetapi lebih seperti sedang mengejek Lin Nan. Jadi, bolehkah aku mengambil pedang kuno itu? Lin Nan teringat pertanyaan ini dan langsung bertanya. Karena kata-kata roh pedang Xuan Yuan, dia pun mengembangkan minat yang kuat pada pedang. Terserah padamu. Sekarang pintu masuk neraka sudah terbuka, cepat atau lambat kau harus menghadapinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kau mengambil pedang kuno ini. Suara tanpa tubuh itu akhirnya menjelaskan kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, seluruh ruang gelap itu menjadi sunyi. Selain detak jantung Lin Nan, tidak ada suara lain. Namun di sekitar Lin Nan, cahaya redup perlahan muncul. Cek-cek, sementara Lin Nan bertanya-tanya, cahaya di sekitarnya perlahan berkumpul. Kedengarannya sederhana, tetapi butuh waktu sekitar 1 jam untuk menunggu. Ketika cahaya di sekitarnya menghilang, pedang biru muda muncul di depan Lin Nan. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa pedang ini luar biasa. Lingkaran cahaya biru muda memenuhi seluruh pedang. Badan pedang ini juga lebih panjang dari pedang biasa. Pada gagang pedang, terdapat tanda berbentuk berlian yang berkilauan dengan 2 kata Tianya yang terukir di atasnya dalam aksara segel kuno. Lin Nan menatap pedang kuno itu, berharap mendapat sedikit pencerahan. Tetapi dia segera menyadari bahwa pedang itu hanya melayang di depannya dan tidak berniat untuk mendekat. Terlebih lagi, ujung pedang itu menunjuk ke tanah dan berputar perlahan. Tuanku yang baru, aku butuh tenagamu, cepatlah datang. Dalam benak Lin Nan, jelas ada suara yang memanggilnya saat ini. Suara ilusi inilah yang terus mendesak Lin Nan untuk mendapatkan pedang kuno itu. Ledakan. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba tampak linglung. Dia menatap pedang kuno itu dengan mata kosong dan perlahan berjalan menuju pedang itu. Tepat saat Lin Nan hendak mengulurkan tangan untuk mengambil pedang kuno Tianya. Perkataan Guruzi yang tiba-tiba terlintas di pikiran Lin Nan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki rohnya sendiri. Ketika kamu mengambil tindakan untuk mendapatkan senjata ajaib, kamu harus memiliki kemauan yang cukup. Bahkan jika itu adalah senjata ajaib yang jahat, itu akan ditahan oleh kemauanmu sendiri, dan senjata ajaib itu secara alami akan tunduk padamu. Kata-kata ini diucapkan oleh Master Zi yang di akhir ketika ia sedang mengajar Lin Nan, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya kata-kata ini. Pada saat ini, Lin Nan teringat apa yang dikatakan gurunya, dan segera tersadar. Dia buru-buru mengaktifkan Zhen Yuan dan perlahan-lahan memusatkan pikirannya dan menenangkan napasnya. Dalam waktu singkat, perasaan tidak nyaman di hatiku perlahan menghilang. Lin Nan menatap pedang kuno Tianya lagi. Apakah masih ada? Apa asal-usul pedang ini? Lin Nan menatap ruang kosong itu dalam diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya. Aku belum bisa memahami rahasia pedang ini. Mungkin pedang ini juga membutuhkan orang yang ditakdirkan untuk membukanya.
Setelah mendengar pertanyaan Lin Nan, suara itu berpikir sejenak dan berbicara dengan nada yang sangat kecewa. Jadi, kita bahkan tidak tahu apakah pedang ini baik atau jahat. Lin Nan sedikit gembira mendengar suara ini lagi, dan lanjut bertanya. Pedang Tianya kuno ini tidak memiliki aura jahat. Saya pikir pasti ada makhluk abadi yang meletakkan pedang ini di sini sebagai media untuk menutup pintu masuk neraka. Suara itu berpikir sejenak sebelum menjelaskan. Bagus. Satu pertanyaan terakhir. Kenapa kamu belum pergi? Lin Nan tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia bertanya dengan bingung. Aku tidak akan pergi. Saat kau mendapatkan pedang kuno ini, seluruh ruang akan hancur karena kekurangan energi spiritual, dan pintu masuk ke neraka akan terbuka. Baru setelah itu aku akan menghilang. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Suara itu berbicara kepada Lin Nan dengan nada tak berdaya namun sedikit berubah dalam kehidupan. Baiklah, aku akan mengambil pedang kuno ini. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia tidak lagi memiliki keraguan dalam pikirannya dan siap untuk mencobanya. Tertawa, saat dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mencoba meraih pedang itu, tetapi saat tangannya hendak menyentuh pedang kuno itu, suara itu berteriak panik. Mengapa? Lin Nan langsung berhenti dan bertanya dengan nada aneh. Suara lelaki tua itu membuat Lin Nan ketakutan hingga dia hampir pingsan di tempat. Aku akan mengajarkanmu serangkaian keterampilan. Setelah kau mempelajarinya, tidak akan terlambat bagimu untuk mengambil pedang ini. Suara itu tampaknya sudah mengambil keputusan dan berbicara dengan tegas. Kung Fu, apakah itu kuat? Jika tidak kuat, aku tidak akan mempelajarinya. Lin Nan tertawa diam-diam di dalam hatinya, namun tidak menunjukkannya di wajahnya saat dia menawar. Serangkaian keterampilan ini cukup untuk meningkatkan kultivasimu ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak dapat menggunakannya dengan sembarangan, dan jangan tanya siapa aku. Suara halus itu tampaknya sangat memahami kultivasi Lin Nan, dan segera berbicara dengan suara yang sangat tenang. Baiklah, saya akan mempelajarinya, tapi apa nama dari rangkaian keterampilan ini? Lin Nan tidak peduli jenis seni bela diri apa itu, selama itu bermanfaat bagi kultivasinya sendiri, itu sudah cukup. Lagi pula, meskipun itu adalah teknik jahat, itu tidak akan ada pengaruhnya padanya. Perhatikan, sebarkan esensi pelindung ke seluruh tubuhmu. Aku akan menggunakan metode paling sederhana agar kau mengingatnya dengan cepat. Suara itu sepertinya melihat energi pertahanan di sekitar tubuh Lin Nan dan berbicara. Perhatikan, pusatkan keterampilanmu sendiri dan arahkan kedantianmu. Kamu seharusnya sudah mempelajari semua ini, jadi aku tidak perlu mengajarimu. Suara itu melanjutkan. Saat dia menyebutkan dantian, hati Lin Nan jelas tergerak. Berlatih dengan cara seperti ini niscaya sama saja dengan membubarkan pembelaan diri sendiri terlebih dahulu, atau bahkan pembelaan apapun. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain, ini adalah kebenaran abadi. Pikiran Lin Nan berkecamuk. Jika pria misterius ini ingin menyakitinya, dia bisa diam saja dan menunggunya lengah sebelum bertindak. Tidak perlu membuang-buang waktu untuk ini. Dengan pemikiran inilah Lin Nan mengikuti kata-katanya dan perlahan-lahan mengarahkan keahliannya ke dalam dantiannya. Tertawa. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah bola energi yang memancarkan cahaya putih perlahan jatuh dari atas kepala Lin Nan. Kedengarannya lambat, tapi sebenarnya lebih cepat. Bola itu jatuh tepat di kepala Lin Nan, dan secepat kilat, bola itu menembus kepala Lin Nan hingga menghilang. Namun tak lama kemudian, bola energi yang hanya bisa dilihat namun tak bisa disentuh itu dengan cepat melesat naik dari atas kepala Lin Nan. Kali ini, sangat cepat. Kelihatannya seperti tertabrak sesuatu dan memantul kembali, lalu menghilang langsung ke dalam kegelapan. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Setelah melihat pemandangan ini, suara itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan nada terkejut dan menebak dengan ragu. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu tidak mungkin? Lin Nan membuka matanya dan bertanya. Tubuhmu disegel oleh kekuatan yang sangat kuat, dan masih ada sedikit kesadaran eksternal yang tersisa. Suara itu mendengus dingin dan berkata, "Oh, menyegelnya." Dia telah mengetahui hal ini sejak lama. Saat ia datang ke dunia ini, kekuatan tempurnya telah disegel, atau dengan kata lain, dibatasi. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang ini. Lebih baik aku mengambil pedang ini terlebih dahulu. Lin Nan menatap pedang tianya yang melayang di udara di depannya dan berkata, "Segel ini hanya permainan anak-anak bagiku. Aku sedang berpikir apakah aku harus memecahkannya untukmu." Suaranya terdengar seperti sedang berpikir keras, berbicara dengan ragu-ragu. "Apa, bisakah kamu membuka segelnya? Buka saja." Lin Nan berbicara dengan tegas ke arah langit hitam, dan ada kesan tekad yang jelas dalam ekspresinya. "Baiklah, takdirmu juga akan berubah saat segelnya dibuka. Aku akan mulai." Suara itu tidak ragu-ragu, seolah-olah telah menemukan sesuatu.
Setelah mengingatkan Lin Nan, cahaya biru samar perlahan muncul di atas kepala Lin Nan. Cek-cek, bola cahaya biru muda ini perlahan membentuk seberkas cahaya biru, yang meluncur turun dari atas kepala Lin Nan dengan kecepatan kilat dan menembus ke bagian atas kepala Lin Nan. Dalam waktu singkat, Lin Nan merasakan pikirannya menjadi jernih, lalu berkas cahaya di atas kepalanya perlahan menghilang. Tertawa, segera setelah itu, bola energi yang lebih besar dari sebelumnya berkumpul dan dengan cepat menghilang di atas kepala Lin Nan. Lin Nan mengikuti kesadaran yang diberikan oleh pria misterius itu. Dia memegang pedang Suanyuan di tangan kanannya dengan sudut yang luar biasa, dan membuat segel aneh dengan tangan kirinya, sambil menggumamkan sesuatu. Teknik pemecah langit, hentikan. Akhirnya, dengan teriakannya yang keras, cahaya hijau berkumpul di ujung pedang Suanyuan dan terbang keluar dalam sekejap. Sayangnya, lokasi yang ditunjuk pedang Lin Nan adalah lokasi yang sama dengan lokasi pedang kuno Tianya. Cek-cek, dengan hantaman energi pedang kuno Tianya tampaknya telah merasakan aura yang kuat ini dan badan pedang itu berputar dengan cepat. Cahaya hijau yang dipancarkan dari pedang Suanyuan milik Lin Nan dengan cepat diserap oleh pedang Tianya. Lin Nan menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang baru dan aneh. Bagus sekali, sekarang kamu telah menguasai level pertama teknik pedang Juxian. Selama kamu bekerja keras, kamu seharusnya dapat berlatih ke level ketiga dalam 2 tahun. 3 level sisanya akan bergantung pada keberuntunganmu. Suara itu tiba-tiba terdengar agak lelah dan berbicara kepada Lin Nan yang sedang linglung. Senior, mohon terima salam dari Lin Nan. Setelah mendengar perkataan pria misterius itu, Lin Nan segera berlutut, membungkuk, dan berkata dengan tegas. Ngomong-ngomong, aku layak disembah. Kamu masih punya jalan panjang. Suara misterius itu berkata demikian dengan nada agak lelah, lalu menghilang. Lin Nan memanggil beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ia menduga suara itu telah pergi. Dia berdiri, menenangkan pikirannya dengan tatapan serius, meletakkan pedang Suanyuan di tangan kirinya, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan mudah menggenggam gagang pedang Tianya. Tertawa, pada saat ini, lingkaran cahaya biru muda pedang Tianya tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru tua yang menyilaukan, dan terus meluas keluar. Ketika mata Lin Nan mulai terbiasa, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu. Di tengah ruangan, ada eskalator yang mengarah ke atas. Karena penasaran, ia berjalan perlahan menuju eskalator. Mengandalkan cahaya kuat pedang Tianya, Lin Nan berjalan menuju eskalator. Setelah berjalan dengan aman ke peron di puncak eskalator, Lin Nan menemukan ada lubang bundar di tengah peron persegi. Seberkas cahaya hitam memancar dari lubang dan mengenai bagian atas ruang batu, membentuk sosok ikan yin yang. Tampaknya ini adalah pintu masuk neraka. Lin Nan melangkah maju, mencondongkan kepalanya untuk melihat, dan mendapati bahwa gua itu tidak berdasar, tetapi di pintu masuk, ada fluktuasi energi hijau dan hitam samar-samar. Benar bahwa ini adalah pintu masuk neraka, dan fluktuasi energi adalah kekuatan dahsyat yang menyegel pintu masuk ini. Lin Nan sendiri bahkan tidak menyadarinya sekarang, tetapi dia dapat dengan mudah melihat bahwa ada alur pedang pada gelombang kekuatan dahsyat ini, yang pasti merupakan tempat di mana pedang Tianya ditempatkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana senior ini bisa menempatkanmu di sana. Lin Nan melirik pedang Tianya di tangannya dan langsung berseru kagum. Setelah mengatakan ini, Lin Nan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan perlahan bangkit. Tertawa, saat ia tengah bertanya-tanya, sebuah gas hitam tiba-tiba muncul dari lubang di depannya. Apa yang sedang terjadi? Lin Nan menatap gas hitam pekat itu dengan waspada, lalu memegang pedang di dadanya. Ia juga meletakkan pedang Juxian, yang hanya memiliki 1 lapis kekuatan tempur, di sekeliling tubuhnya untuk membentuk perisai gas pelindung. Kemudian, dia mengaktifkan Zenyuan di dantiannya untuk menambahkan lapisan pertahanan di sekelilingnya. Akhirnya, dia diam-diam mulai menyerap energi spiritual tipis di udara sekitarnya. Setelah melakukan semua ini, Lin Nan menatap gas di depannya dengan ekspresi serius. Terima kasih, aku memutuskan untuk tidak membasmimu. Pergilah, meskipun aku sangat membenci manusia. Bola gas itu berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia dan berbicara kepada Lin Nan. Karena dia tidak bisa melihat wajahnya, Lin Nan hanya bisa menilai usia pria itu dari suaranya. Tidak, harus dikatakan bahwa dia seusia dengan roh jahat itu. Tertawa, tepat saat Lin Nan tertegun, gas itu langsung berubah menjadi bentuk manusia. Dengan jentikan jarinya yang ringan, cahaya hitam langsung menembus kepala Lin Nan. Bola cahaya hitam kecil yang dikeluarkan orang ini adalah sebuah pikiran. Setelah memasuki pikiran Lin Nan, perlahan-lahan tampak seperti buku kuno yang pangkemping di benak Lin Nan. Pikiran Lin Nan berkelebat, dan buku kuno yang robek itu terbuka di halaman pertama dalam benaknya. Sederet karakter segel kuno tiba-tiba muncul di sana.
Tinju Tianlong. Meskipun ketiga kata ini sederhana, namun mengandung jejak Tao yang tak berujung, bahkan dapat dikatakan telah mencapai tingkat bintang dewa. Apa yang kau inginkan dengan memberikan ini padaku? Agar aku bisa berlatih. Lin Nan menatap bayangan di depannya dengan agak aneh dan bertanya. Sesuai keinginanmu, aku akan memberikannya padamu. Tertawa. Setelah mengatakan ini, sosok hitam itu berubah menjadi gas hitam pekat lagi. Lalu dia perlahan-lahan merangkak ke pintu masuk neraka. Lin Nan menatap ke arah di mana gas hitam itu menghilang, dan dalam keadaan linglung. Dia telah kehilangan jejak waktu. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar dan bangun. Saya menatap ikan yin yang di atas pintu masuk gua dan melihat bahwa ikan itu berangsur-angsur memudar. Lin Nan tahu bahwa ini adalah tanda bahwa pintu masuk neraka telah terbuka. Tertawa, tanpa ragu sedikit pun, tubuhnya melayang ke udara dan jatuh tanpa suara. Retakan pada batu di atas kepalanya telah terisi dengan tetesan air, dan sesekali beberapa di antaranya jatuh ke Lin Nan, terasa sedingin es. Ini pertanda seluruh gua purba itu akan mencair. Lin Nan menggenggam erat pedang kuno tianya di tangannya, berbalik dan merangkak keluar dari lubang di sampingnya. Lorong yang terbentuk oleh es saat dia masuk sudah mulai mencair, dan mengeluarkan gumpalan uap putih. Suara mendesing. Lin Nan tidak berhenti, tubuhnya dengan cepat melayang sesuai keluarnya ingatannya. Hari sudah malam ketika jasad Lin Nan muncul dari gua kuno. Setelah menggerakkan sedikit anggota tubuhnya, dia menemukan bahwa anggota tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, yang sedikit dingin. Saya memeriksa dengan teliti dan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia merasa aneh. Dia tidak menyerap energi spiritual apapun, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, ada panggilan aneh dalam hatinya. Lin Nan tidak menyadarinya. Sebenarnya, hal ini tidak akan pernah terjadi pada orang lain. Alasannya adalah tubuh Lin Nan berbeda dengan orang biasa. Dia adalah tubuh dari 5 elemen, dan telah ditempa oleh warisan dari 5 elemen. Pada saat ini, dia telah membuka segelnya, dan metode mental 5 elemen otomatis berjalan, tanpa sadar menyerap sejumlah besar energi spiritual dari sekitarnya untuk mengisi dirinya. Proses ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Cahaya biru muda samar-samar terpancar dari tubuh Lin Nan. Dia telah duduk di sana sepanjang malam. Dia juga telah selesai membaca Heaven Breaking Fist, dan pada saat ini, dia sedang berusaha keras untuk menerobos hambatannya sendiri. Di semak-semak tak jauh dari sana, sepasang mata tajam tengah menatapnya. Lin Nan sudah menyadari pemandangan ini, tetapi dia tidak bergerak. Siang harinya, matahari menyengat bumi, namun Lin Nan tidak bergerak. Malam berikutnya berlalu, Lin Nan masih tidak bergerak. Dengan cara ini, ia duduk bersila di puncak gunung selama setengah bulan penuh. Tertawa, pada hari ini, cahaya biru muda di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menendang tanah dengan kakinya, dan tubuhnya membubung ke langit. Cahaya biru dan hitam terpancar dari Lin Nan. Dengan beredarnya energi sejatinya, tubuh Lin Nan langsung meluncur ke arah semak-semak di samping. Mencicit. Dengan teriakan keras, seekor binatang roh berwarna biru es berhasil ditangkap di tangan Lin Nan. Tubuh binatang roh ini berwarna biru es, dan bulunya berdiri tegak seperti landak. Ekornya seperti tupai dan kepalanya berbentuk segitiga. Jika Anda perhatikan sekilas, Anda mungkin mengira itu adalah rubah. Namun Lin Nan belum pernah melihat rubah yang memancarkan cahaya biru di seluruh tubuhnya, dengan bulunya berdiri seperti landak. Apa ini? Lin Nan memegang tangan roh aneh itu dan tidak berniat melepaskannya. Dia melihat sekeliling dan berbicara pada dirinya sendiri. Dan binatang roh kecil ini juga menatap Lin Nan dengan sepasang matanya yang berbinar. Setelah mengamati cukup lama, dia tidak melihat apa-apa, jadi dia berinisiatif melepaskan tangannya dan berencana melepaskan benda kecil itu. Namun ketika Lin Nan merentangkan telapak tangannya, dia terkejut karena di telapak tangannya sudah ada tanda berwarna biru muda. Tanda ini seperti awan, dan saya tidak tahu apa fungsinya. Apa yang kau lakukan padaku? Lin Nan menatap benda kecil di telapak tangannya dengan heran, yang tidak kunjung pergi, dan bertanya. Mencicit. Untuk pertama kalinya, makhluk roh kecil itu tampaknya mengerti apa yang dikatakan Lin Nan. Ia mengangkat kepalanya ke arah Lin Nan dan berteriak. Lin Nan tidak bisa menahan perasaan aneh. Dia melihat tanda di telapak tangannya lagi, tetapi tidak ada apa-apa. Ini aneh. Begitu pikirannya berputar, tanda seperti awan itu muncul lagi. Lin Nan mencoba mengubah pikirannya lagi, dan tanda biru muda di telapak tangan Lin Nan perlahan memudar dan menghilang. Dia mengernyitkan dahinya sejenak ketika menatap makhluk roh kecil yang aneh ini, sambil mengingat dalam benaknya nama-nama beberapa hewan langka dan eksotis yang pernah diceritakan oleh Guru Zi yang kepadanya. Mungkinkah ada banyak makhluk aneh di benua ini, dan di antara makhluk-makhluk ini, ada satu yang paling mendominasi? Tidak ada yang pernah menangkapnya.
Yang kita tahu adalah bahwa makhluk ini berwarna biru es dan dapat mempelajari kebijaksanaan manusia. Ada pula yang telah berlatih selama ribuan tahun dan mampu melepaskan keterampilannya. Tidak lebih dari 10 orang di dunia ini yang mengetahui hal ini. Tiba-tiba, Lin Nan teringat kata-kata yang diucapkan Guru Ziyang. Lin Nan menatap roh aneh di tangannya dan diam-diam menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengujinya. Tetapi anehnya, ketika dia menggunakan keahliannya, dia juga tergoda oleh keahlian yang sama. Penemuan ini membuat Lin Nan terkejut. Dia baru saja menguasai keterampilan ini. Memang tidak mudah untuk menguasainya, tapi begitulah keajaiban terjadi. Siapa namamu? Kenapa kau menatapku? Lin Nan bertanya ragu-ragu. Aku adalah rubah es. Aku telah berkultivasi di gua kuno selama ratusan tahun dengan mengandalkan es. Namun, kau mengambil pedang tianya. Aku tidak dapat bertahan hidup di gua kuno lagi, jadi aku mengikutimu ke sini. Dalam benak Lin Nan, sebuah suara malu-malu berbicara pelan. Setelah mendengar ini, Lin Nan segera menyadari bahwa rubah es ini dapat berkomunikasi melalui pikiran. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Lin Nan tidak mengatakannya keras-keras, tetapi memikirkannya dalam hati. Aku ingin mengikutimu. Dengan pedang itu, aku bisa bertahan hidup. Kemudian, saya mendengar Bing Hu menjelaskan kepada Lin Nan menggunakan telepati. Tapi bagaimana aku bisa menggendongmu? Lin Nan terus bertanya. Di zaman kita, ada keterampilan yang luar biasa yaitu menyembunyikan senjata ajaib seseorang. Sekarang setelah kamu memegang pedang tianya, kamu akan segera berada dalam bahaya terbasmi. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu. Saya hanya mendengar Bing Hu menjelaskan dengan lembut kepada Lin Nan. Tertawa. Setelah Bing Hu selesai berbicara, tanpa menunggu Lin Nan berbicara, awan yang tercetak di telapak tangan Lin Nan perlahan menyala. Kamu ada di mana? Saat Lin Nan terbangun, pedang kuno tianya dan rubah es di tangannya telah lama menghilang. Aku berada tepat di samping tubuhmu, di ruang portabel lain yang kau bawa. Suara rubah es terdengar alami di hati Lin Nan. Asalkan kamu berkonsentrasi dan menenangkan pikiran, itu saja. Bing Hu masih menjelaskan kepada Lin Nan dengan nada lembut itu. Tertawa. Lin Nan mencoba memikirkannya, dan benar saja, pedang tianya muncul di tangan Lin Nan dalam sekejap. Keterampilan tersembunyi ini membuat Lin Nan sangat bersemangat. Dia mencobanya beberapa kali sebelum menyimpan pedang tianya. Dan menggunakan kesadarannya untuk memberitahu Ice Fox bahwa dia akan pergi dari sini. Karena hanya tersisa 10 hari sebelum kita kembali ke gunung. Ia berencana untuk berjalan kaki kembali sehingga ia dapat merasakan adat istiadat dan budaya setempat. Namun, Bing Hu memberitahunya bahwa ada hal lain yang memerlukan waktu sekitar 7 hari. Lin Nan bertanya apa yang sedang terjadi, namun rubah es, yang telah berlatih selama ratusan tahun, tidak mengatakan apa-apa dan hanya berkata bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi Lin Nan. Biarkan saja dia mengikuti Anda. Berdiri di depan gua kuno dan melihat ke dalam, tidak ada angin dingin yang bertiup, jadi saya kira es di dalamnya telah mencair. Lin Nan bertanya lagi pada Bing Hu dengan heran apakah benda itu ada di sini. Rubah es itu sangat bertekad. Ia meletakkan kaki-kaki kecilnya di bahu Lin Nan dan mengangguk dengan penuh semangat. Lin Nan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia kembali ke gua kuno yang terkenal ini, dia merasakan keakraban yang tak terlukiskan di hatinya. Suara mendesing. Setelah melihat ke langit, dia tidak ragu lagi dan, seperti terakhir kali, dia menyelinap ke dalam gua. Kali ini berbeda dari terakhir kali dia masuk. Dinding gua yang asli kini terlihat. Gelap gulita tanpa jejak cahaya. Ketika mereka tiba di tempat Lin Nan awalnya menghancurkan penghalang formasi, rubah es tidak membiarkan Lin Nan mengikuti rute aslinya. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah dinding batu di sudut dengan kaki kecilnya. Kau ingin aku menghancurkannya? Lin Nan ragu sejenak dan memutuskan untuk mencoba sesuai dengan instruksi Ice Fox. Dia masih punya waktu 10 hari dan tidak perlu terburu-buru. Dia mengulurkan tangan dan memeriksa dinding gua, hanya untuk menemukan bahwa ketebalannya hanya sekitar 3 kaki. Tertawa, dia kemudian mengaktifkan teknik pedang Juxian tingkat pertama, dengan tangan kanannya dalam posisi telapak tangan dan tangan kirinya menekan segel. Lanjutkan saja. Panggilan. Bersamaan dengan teriakan terakhir Lin Nan, cahaya hijau pun dengan cepat berkumpul, melesat keluar dari telapak tangan Lin Nan, dan langsung menghantam dinding gua yang tebalnya hanya 3 kaki. Ledakan. Sebuah celah terbuka di dinding gua di depan Lin Nan oleh teknik pedang Juxian. Aneh sekali, saat ini di dalam gua yang tadinya gelap gulita, muncul secercah cahaya. Dia melirik rubah es yang berbaring di bahunya. Si kecil menatap celah yang dibuka oleh Lin Nan, mata kecilnya berkedip seolah-olah dia sedang memperhatikan sesuatu. Saya mengamatinya lagi dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ada aura yang sangat misterius di sini, tapi aura itu datang dan pergi.
Aku tidak tahu apa itu. Mari kita masuk dan memeriksanya terlebih dahulu. Cakar kecil rubah es yang mencengkeram bahu Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak mengencang, dan ia berbicara kepada Lin Nan melalui komunikasi telepati. Rubah es tidak tahu sudah berapa tahun ia tinggal di gua purba tersebut, dan dapat dikatakan ia sangat akrab dengan gua tersebut. Pasti ada alasannya tersendiri mengapa meminta Lin Nan datang ke sini. Tertawa, Lin Nan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan pedang tianya muncul di tangannya dalam sekejap. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia memasuki gua yang telah dibukanya. Saat memasuki gua, kesadaran Lin Nan tiba-tiba menghilang dan dia memasuki keadaan hampa. Dia bingung dan melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada yang aneh. Ada aura yang sangat kuat di sini, saat ini. Bing Hu tiba-tiba berkata pada Lin Nan. Tapi aku tidak bisa merasakannya. Lin Nan masih merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah ada seseorang yang sedang menatapnya dan dia merasa tidak nyaman. Setelah menyadari hal ini, dia segera berbicara kepada Bing Hu. Karena kekuatan bertarungmu terlalu lemah. Bing Hu tidak bermaksud mengejek Lin Nan dan menjawab dengan santai. Tertawa. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mata Lin Nan. Cahayanya terlalu menyilaukan, bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi Lin Nan harus menutup matanya. Lihatlah ke depan dan jangan tutup matamu. Kata-kata Bing Hu terngiang di benak Lin Nan. Dia sedikit tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Tetapi ketika dia melihat rubah es itu tidak menutup matanya, Lin Nan menggertakkan giginya dan menatap lurus ke arah cahaya. Itu menyilaukan dan menyilaukan. Aku tidak bisa melihat apapun. Itu hanya hamparan putih yang luas. Lin Nan tidak menyadari bahwa pada saat ini, pedang kuno tianya juga memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, menggemakan cahaya putih. Cahaya biru yang dipancarkan oleh pedang kuno tianya masih meningkat pesat. Lin Nan akhirnya merasakan sesuatu yang aneh, dan ketika dia melihat cahaya biru di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tertawa, saat dia ingin memegang pedang tianya erat-erat lagi, sudah terlambat. Pedang tianya bagaikan cahaya biru es dan langsung menghilang dari pandangan Lin Nan. Saat ini, cahaya di dalam gua itu setengah berwarna biru es dan setengah berwarna putih. Setelah sekitar seperempat jam, cahaya yang tadinya buntu akhirnya berubah. Cahaya dari kedua sisi saling memantulkan dan mulai berputar perlahan, lalu berputar semakin cepat. Terlihat jelas pada tubuh Lin Nan bahwa seluruh tubuhnya awalnya berwarna biru, lalu segera berubah menjadi putih. Kedua bola cahaya itu berputar cepat seolah-olah sedang berkejaran dan bermain. Akhirnya, kedua bola cahaya itu semakin redup di mata Lin Nan yang terkejut. Entah mengapa, Lin Nan merasakan nafas yang sangat familiar. Tertawa, seketika itu juga, seberkas cahaya yang bahkan lebih terang dan lebih menyilaukan dari sebelumnya langsung menerangi seisi gua. Lin Nan melihat dengan jelas bahwa tepat di samping pedang tianya, ada pedang lain yang panjangnya hampir sama dengan pedang tianya, namun seluruhnya berwarna putih dan ujung pedangnya mengarah ke tanah. Ia berputar perlahan bersama pedang tianya. Desis, desis, desis. Saat cahaya bertambah terang, pedang tianya dan pedang tak dikenal itu dengan cepat menyatu, memancarkan cahaya biru es dan putih. Kali ini kedua jenis cahaya itu tidak terpisah satu sama lain, melainkan saling terkait. Ada sedikit warna biru es dan sedikit warna putih dalam cahaya putih. Apa yang sedang terjadi? Melihat situasi ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dia menatap rubah es di bahunya dengan heran, tetapi rubah es itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akhirnya, pedang tianya dan pedang yang tidak dikenal itu digabungkan kembali untuk membentuk pedang baru. Gagang pedang ini mirip dengan pedang tianya dan berwarna biru es. Badan pedang itu berwarna putih dan perlahan berubah menjadi biru es. Di ujung pedang, warnanya telah berubah sepenuhnya menjadi warna biru es dari pedang tianya. Seluruh pedang itu terasa familiar sekaligus asing bagi Lin Nan. Dia perlahan melangkah ke arah pedang itu, berharap dapat memegangnya semudah pedang tianya dan mengamatinya dengan saksama. Desis, desis, desis. Namun, pada saat ini, garis-garis dao yang jelas mulai mengembun dengan cepat pada pedang, yang membuat Lin Nan tercengang. Saya merasakan aura yang familiar, seakan-akan saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya karena sudah lama sekali. Bing Hu berbicara kepada Lin Nan dengan cara telepati. Tidak apa-apa, aku sudah memeriksanya dan tidak ada yang berbahaya. Sepertinya aku harus mencari tahu lebih lanjut. Setelah Lin Nan selesai berbicara dengan rubah es, dia bergerak sedikit dan menghilang di tempat. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping pedang. Lin Nan dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan telapak tangannya. Sekarang selama Lin Nan mengepalkan kelima jarinya, dia bisa memegang gagang pedang. Namun dia tetap mendekatinya dengan hati-hati. Pada saat ini,
Tanda-tanda tahu yang jelas dan rune pada pedang secara bertahap memudar dan menghilang. Lin Nan terkejut dan tak dapat menahan diri untuk menjabat tangannya. Jabat tangannya setara dengan menggenggam pedang. Tertawa, sama seperti saat pertama kali dia mendapatkan pedang tianya, cahaya menyilaukan tiba-tiba terpancar dari pedang itu. Pada saat ini, rubah es tampaknya telah menemukan sesuatu. Tubuhnya sedikit bergetar, dan cahaya biru es terpancar dari tubuhnya, yang langsung diserap oleh pedang. Rubah es itu menjerit kegirangan, dan ikut terserap bersama cahaya biru itu. Lin Nan terkejut dan mencoba menjauhkan pedang itu sedikit, namun anehnya, pedang itu tidak bergerak sama sekali, tidak peduli seberapa keras Lin Nan mencoba. Setelah rubah es diserap, ledakan-ledakan, seluruh gua tampak terhantam keras dan mulai berguncang pelan. Brengsek, Lin Nan terkejut dan berlari menuju pintu masuk gua sambil meraih pedang. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa bobot pedang itu telah menjadi lebih ringan, bahkan lebih ringan dari pedang Xuan Yuan. Ketika Lin Nan berlari ke pintu masuk gua, seluruh gua es kuno tampaknya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Dengan suara teredam, gua kuno itu runtuh. Pada titik ini, gua es kuno telah menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan pintu masuk misterius ke neraka. Lin Nan menatap kosong ke arah pedang di tangannya dan jatuh ke tanah. Dan pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan rubah es perlahan muncul di pedang, dan menjadi semakin jelas. Akhirnya, rubah es benar-benar keluar dari pedang dan berbaring di bahu Lin Nan lagi. Apa yang sedang terjadi? Anda telah menemukan harta karun. Pedang ini disebut pedang pembasmi jiwa dan dilengkapi dengan seni pembasmi jiwa. Ice Fox menjawab dengan acuh tak acuh. Teknik pemotongan jiwa. Teknik macam apa ini? Hati Lin Nan tergerak dan dia bertanya tergesa-gesa. Ini adalah teknik yang dapat membasmi makhluk hidup apapun. Kuncinya adalah setelah pedang tianya digabungkan dengan pedang itu, menurut teknik pembasmi jiwa, Anda dapat melakukan teknik berbasis air yang kuat. Selama ada air Anda dapat menggunakan elemen air untuk menyerang musuh Anda sesuka hati. Bing Hu merendahkan suaranya dan memberitahu Lin Nan dengan nada yang sangat misterius. Keterampilan berbasis air, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Setelah mendengar apa yang dikatakan Bing Hu, Lin Nan bahkan lebih terkejut. Setelah jeda sebentar, dia bertanya. Secara kebetulan, aku mendapat dua pedang berbahan dasar air. Kedua pedang ini secara alami akan bergabung menjadi pedang pembasmi jiwa yang baru. Entah mengapa, Bing Hu menjelaskan kepada Lin Nan dengan suara yang sangat dingin. Mari kita cari tempat yang aman untuk berlatih perlahan-lahan. Setidaknya aku bisa memberi guru kejutan. Setelah mendengarkan kata-kata Bing Hu, Lin Nan tidak terlalu bersemangat, dan berkata dengan sedikit melankolis. Rubah es tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya menatap Lin Nan dengan mata kecilnya dan berkedip beberapa kali. Ekspresi itu tidak tampak seperti ekspresi makhluk roh, melainkan jelas tampak seperti manusia. Lin Nan sedikit terkejut, namun tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas pergi. Tak lama kemudian mereka menemukan tempat yang tenang, dan Lin Nan duduk bersila. Dia mengeluarkan pedang pembasmi jiwa dan menyuntikkan keterampilan Sekte Tianlong ke dalam pedang. Tertawa, bersamaan dengan cahaya biru dan putih, seberkas cahaya dengan cepat mengembun dari bilah pedang pembasmi jiwa dan melesat tepat ke dahi Lin Nan. Setelah cahaya itu menghilang, Lin Nan memejamkan matanya sedikit dan perlahan memasuki kondisi halusinasi. Bing Hu lah yang memberitahu Lin Nan metode untuk mendapatkan seni pembasmi jiwa, jadi Lin Nan melakukan upaya yang berani. Tertawa, tiba-tiba, cahaya biru muda terpancar dari tubuh Lin Nan. Cahaya ini tidak berupa bola tunggal, tetapi terbagi menjadi 88-64 sinar. 64 sinar cahaya ini memancar ke segala arah dari berbagai arah. Ketika 64 sinar cahaya mengenai dinding dingin di sekitarnya, sesuatu yang aneh terjadi. 64 sinar cahaya ini semuanya terpantul kembali, ditembakkan ke berbagai bagian tubuh Lin Nan dan menghilang. Desis, desis, desis. Setelah beberapa saat, 3 sinar cahaya putih melesat keluar dari atas kepala Lin Nan dan terbang ke atas dalam bentuk kipas. Kali ini, ketiga sinar cahaya itu tidak kembali, tetapi menembus tembok setinggi beberapa kaki dan terbang ke udara. Untungnya, saat itu siang hari dan cahaya putih tidak terlihat jelas. Jika saat itu malam hari, pasti akan menarik perhatian praktisi. Di dinding di atas Lin Nan, ada 3 lubang bundar kecil. Setiap lubang setebal jari kelingking, dan potongan melingkarnya sangat halus, seolah-olah telah diukir dengan hati-hati. 3 sinar matahari bersinar dari tanah ke Lin Nan. Melihat Lin Nan, lapisan udara berkabut perlahan muncul di atas kepalanya. Ini pertanda bahwa latihan tersebut telah mencapai momen kritis. Apa yang dilakukannya saat itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Tertawa, pada saat inilah pedang pembasmi jiwa berkelebat sedikit, dan rubah es muncul di depan Lin Nan dengan tatapan sedikit gugup di matanya.
Seseorang datang. Bing Hu berbicara kepada Lin Nan melalui percakapan telepati. Meskipun dia tidak bisa bergerak sekarang, dia sangat jelas dalam pikirannya. Ketika kata-kata Bing Hu memasuki pikirannya, dia sangat cemas. Aku hampir sampai, hampir siap untuk berlatih teknik pembasmian jiwa tingkat pertama. Tetapi tampaknya dewa sengaja menentangnya, dan segel batu di atas sumur kering tempat dia berada terbuka pada saat itu. Seberkas sinar matahari bersinar masuk. Sosok lavender berkelebat, dan sosok bergerak muncul di depan Lin Nan. Rubah es itu menatap orang itu lekat-lekat dengan mata kecilnya, takut kalau dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada Lin Nan. Hah, kenapa ada orang lain? Begitu mendengar suara itu, aku tahu itu seorang wanita. Dia berbicara dengan heran, seolah-olah dia tidak tahu ada seseorang di sumur kering itu. Pada saat ini, cahaya biru, hitam, dan hijau mengalir di tubuh Lin Nan. Ketiga cahaya ini tampaknya saling terkait satu sama lain dan berputar perlahan. Di depannya berdiri seorang gadis berpakaian kasa lavender. Dilihat dari penampilannya, dia berusia tidak lebih dari 20 tahun, dan sepasang matanya yang indah menatap Lin Nan dengan heran. Di samping Lin Nan, rubah es memancarkan cahaya biru muda dan menatap gadis di depannya dengan gugup. Siapa wanita ini? Lin Nan tidak membuka matanya, tetapi bertanya pada Bing Hu dalam hatinya. Tanpa melihat, hanya dengan mencium aroma tubuh wanita yang khas, Lin Nan tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang wanita. Aku tidak mengenalnya, tetapi dia memiliki aura yang sangat istimewa, seolah-olah dia berasal dari sekte yang saleh, tetapi juga memiliki kejahatan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia berasal dari neraka. Bing Hu dan Lin Nan berbicara dengan cara mereka yang unik. Hehe, maaf mengganggu saat kamu sedang berlatih, tapi aku kesini hanya untuk mengambil sesuatu. Gadis itu menatap Lin Nan dua kali, seolah teringat sesuatu, lalu berkata kepada Lin Nan, lalu berbalik dan mulai mengetuk dinding di sampingnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis itu, Lin Nan sedikit tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin diambil gadis itu, dan benda penting apa yang akan diletakkan di sumur kering yang sudah bertahun-tahun tidak terkena sinar matahari ini. Namun, ini hanya sebuah pemikiran. Lin Nan tidak bisa bergerak sekarang. Bahkan jika gadis itu membasminya dengan satu pedang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Gadis itu mengetuk pintu beberapa saat tetapi tidak menemukan apapun. Dia menatap Lin Nan dengan kecewa dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedikit gugup. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan selembar kertas yang agak menguning dari tubuhnya. Benar sekali, ada di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Lin Nan tidak bisa membuka matanya dan hanya bisa membedakan berdasarkan perasaannya. Saat ini, dia hanya bisa mendengar gadis itu berbicara pelan pada dirinya sendiri. Dia tampaknya sedang mencari sesuatu, tetapi aku telah memeriksa setiap sudut sumur kering ini dan tidak menemukan apapun. Bing Hu menatap Lin Nan dengan mata kecilnya. Saya. Lin Nan baru saja mengucapkan kata ini dan berhenti berbicara. Tertawa. Pada saat ini, dia sedang berlatih di titik kritis. Sinar cahaya hijau, hitam, dan biru menyatu pada saat ini, tiba-tiba menerangi seluruh sumur kering. Gadis di sebelahnya merasakan aura Lin Nan berangsur-angsur menguat dan sedikit terkejut. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa energi Lin Nan begitu kuat. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba merasa seolah-olah puluhan ribu jarum baja menusuk sekujur tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, separuh tubuh Lin Nan tampak berada di dalam gudang es. Ini adalah efek samping dari berlatih seni bela diri berbasis air teknik pembasmi jiwa. Selama Lin Nan bisa melewati ini, dia akan dianggap sukses. Namun, rasa menusuk-nusuk ini sungguh tak tertahankan. Tepat ketika Lin Nan hampir tidak dapat menahannya dan hendak menyerah, aliran udara panas perlahan mengembun di dalam dantiannya. Aliran udara perlahan berkumpul, melewati meridian Lin Nan, dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasa nyaman. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Sekitar 1 jam kemudian, Lin Nan tiba-tiba membuka matanya, menatap gadis itu dan bertanya. Kamu benar-benar berhasil menembus penghalang kultivasi dengan begitu cepat. Gadis itu tidak menjawab pertanyaan Lin Nan, tetapi menatap Lin Nan dengan sedikit terkejut dan bertanya. Kendala dalam kultivasi. Apa ini? Lin Nan tidak berdiri. Dia masih duduk bersila di sana dan bertanya. Lin Nan telah berlatih teknik Tianlongmen selama 3 tahun dan tidak pernah mendengar adanya kendala dalam berlatih. Memang benar saya telah menembus suatu alam, namun tidak ada pemisahan yang berarti. Ini tidak diragukan lagi membawa kekuatan Lin Nan ke tingkat baru. Sebagai seorang praktisi, sungguh menyedihkan bahwa Anda bahkan tidak mengetahui hambatan dalam latihan Anda. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia memutar tubuhnya perlahan dan terbang keluar dari sumur kering dalam sekejap, hanya meninggalkan sedikit aroma harum yang khas.
Setelah gadis itu pergi, Lin Nan perlahan berdiri dari tanah. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan seluruh sendi tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Hah, kok bisa energi spiritual di sumur kering ini jadi melimpah? Ice Fox bicara pada dirinya sendiri seolah dia agak terkejut. Sepertinya ada sesuatu di tempatku duduk. Gadis itu belum pergi. Kamu periksa di sini dan aku akan keluar dan memeriksanya. Lin Nan tidak menunggu jawaban Bing Hu, dia melesat keluar dari sumur kering. Keluar, Lin Nan berdiri di mulut sumur kering, energi dalam tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia berteriak keras. Haha, kau benar-benar menemukanku. Tidak mudah, tidak mudah. Seorang gadis berpakaian kasa lavender muncul dari balik pohon besar dan berkata kepada Lin Nan sambil tersenyum. Siapa kamu? Saat gadis itu muncul, pikiran Lin Nan berubah, dan suatu kesadaran spiritual tak kasat mata perlahan menyelidiki gadis itu. Lebih baik kau tidak memamerkan trik seperti ini di hadapanku. Gadis itu mengernyitkan dahinya sedikit, lalu terkekeh, dan berkata. Setelah itu, gadis itu hanya melambaikan tangannya sedikit, dan aura penyelidik Lin Nan dari seni bela diri Sekte Tianlong pun terganggu. Mendengus. Lin Nan mendengus pelan, dan sambil mendengarkan jawaban gadis itu, dia menggunakan teknik pembasmi jiwa yang baru saja dipraktikkannya untuk mengirimkan gelombang ujian kepada gadis itu. Kali ini, gadis itu tidak merasakan apa-apa, dan Lin Nan dengan mudah menguasai pola pernapasan gadis itu. Kau bertanya siapa aku, lalu aku ingin bertanya, siapa kau? Kenapa kau bersembunyi di sumur kering untuk berlatih? Ada 3 aura yang sangat aneh pada dirimu. Aku hanya bisa merasakan bahwa satu aura berasal dari Tianlongmen, dan sisanya dari Tianlongmen. Bagaimana Anda menjelaskannya? Gadis itu jelas telah menguji nafas Lin Nan, jadi dia bertanya dengan argumen yang tidak berdasar. Saya adalah murid Sekte Tianlong. Kali ini saya turun gunung dan kebetulan memperoleh 2 set keterampilan tertinggi. Saya kira Anda puas dengan apa yang saya katakan, bukan? Lin Nan khawatir gadis itu akan salah paham, jadi dia menjawab dengan cepat. Oh, jadi kamu murid Tianlongmen. Tidak heran, pergilah ke neraka. Gadis itu tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban pada awalnya, tetapi dia berubah begitu cepat, seolah-olah dia dan Lin Nan memiliki kebencian yang mendalam. Tertawa, sosok berwarna lavender berkelebat, dan pedang yang memancarkan cahaya ungu samar diarahkan langsung ke tenggorokan Lin Nan. Lin Nan tidak bisa bersembunyi sekarang dan hanya bisa membela diri. Tetapi gadis di depannya itu lembut dan menawan, dan kalau dia bertindak macam-macam dia akan menyakitinya. Tidak ada kebencian yang mendalam antara kedua belah pihak, dan tidak perlu membuat masalah. Ledakan. Pada saat inilah cahaya merah darah melesat ke langit dari sumur kering di belakang Lin Nan. Panggilan. Oh tidak, harta karun yang dimurnikan dengan darah telah lahir. Ketika gadis itu melihat pemandangan ini, ekspresinya jelas tertegun sejenak. Kemudian, dia bergegas langsung ke pintu masuk sumur kering, berbicara dengan cemas. Pergi. Pada saat inilah cahaya biru es melintas di depan Lin Nan, dan rubah es berbicara kepada Lin Nan. Suara mendesing. Setelah mengucapkan 2 kata ini, rubah es dengan cepat berubah menjadi cahaya biru dan menerobos ke dalam ruang misterius Lin Nan. Lin Nan menatap pintu masuk sumur kering, di sana sosok lavender terlihat agak kurus dalam cahaya merah darah. Namun sudah terlambat bagi Lin Nan untuk mengatakan apapun. Cahaya merah darah itu makin lama makin terang, berangsur-angsur meluas dan hendak menyelimuti Lin Nan. Dia tidak berani menunda, dan segera berbalik dan lari. Lin Nan hanya melompat beberapa kali dan sudah menjauh dari jangkauan cahaya darah misterius itu. Dia berhenti dan menoleh ke belakang, hanya untuk mendapati bahwa gadis itu tidak mengikutinya dan cahaya merah darah itu perlahan meredup. Hah, apa itu harta pemurnian darah? Kenapa auranya begitu jahat? Lin Nan berpikir dengan heran. Harta karun darah murni adalah harta karun dunia roh. Itu adalah sepotong batu giok persegi panjang. Karena warnanya merah darah, itu disebut benda darah murni. Beberapa master di dunia roh bahkan mempertaruhkan kultivasi mereka sendiri untuk mendapatkan ini harta karun. Giok darah ini dimurnikan menjadi roh jahat dengan energi jahat. Tepat setelah kamu keluar, aku sudah menemukan keberadaan giok darah. Aku ingin menghancurkannya saat ia sedang tidur, tetapi aku tidak menyangka bahwa giok darah ini dapat menyerap energi. Sepertiga energi dalam tubuhku menyerap semuanya. Aku menyadari ada yang salah, jadi aku melarikan diri terlebih dahulu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di sana. Rubah es tidak muncul, tetapi hanya memperkenalkan dirinya kepada Lin Nan dengan caranya yang unik. Sepertinya kamu benar-benar tahu segalanya. Lin Nan terkekeh dan berkata penuh penghargaan. Bukannya aku tahu segalanya, hanya saja kekuatan giok darah ini berada di luar kendali kita. Aku telah melihat kekuatannya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Cahaya merah darah dapat membawa bencana bagi dunia. Di mana-mana, kehidupan tersesat.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Nan, Bing Hu segera menjelaskan. Faktanya, saat Lin Nan sedang berlatih teknik pembasmi jiwa, dia secara tidak sengaja memicu teknik mental 5 elemennya. Karena teknik mental 5 elemen bekerja sendiri, harta pemurnian darah dipicu olehnya. Tempat di mana Lin Nan duduk kebetulan adalah segel harta pemurnian darah. Ketika metode jantung 5 elemen Lin Nan menyerap energi spiritual di bawah, dia secara tidak sengaja menyerap kekuatan penyegelan di permukaan harta pemurnian darah ke dalam tubuhnya. Bagaimana dengan dia? Lin Nan bergumam sambil menatap cahaya merah darah yang berangsur-angsur meredup di kejauhan. Jangan pikirkan itu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu berkali-kali lebih lemah daripada roh jahat pemurnian darah. Kamu harus berlatih keras. Aku yakin gadis itu dalam bahaya besar. Jika aku tidak salah, roh jahat pemurnian darah akan sangat kuat. Roh jahat itu, roh itu pasti akan merasukinya, jadi berhati-hatilah saat kau bertemu orang ini lain kali. Bing Hu akhirnya mengingatkan Lin Nan, lalu berhenti bicara. Bahkan saat Lin Nan meneleponnya, Bing Hu tetap tidak muncul. Karena masalah ini disebabkan olehku, maka aku akan menyelesaikannya. Tertawa, pikiran Lin Nan berubah, dan tubuhnya langsung diselimuti cahaya aneh bercampur hijau, hitam, dan biru. Segera setelah itu, pedang pembasmi jiwa muncul di tangan kanan Lin Nan, memancarkan cahaya biru muda. Pada saat yang sama, tangan kirinya memegang teknik pedang Juxian, dan dia perlahan bergegas menuju lokasi harta karun pemurnian darah. Dalam hatinya, mungkin dia hanya ingin menyelamatkan gadis itu. Pada saat ini, cahaya merah darah dengan cepat meredup, tetapi sisa cahaya merah darah di mulut sumur kering masih tersisa. Tampaknya roh jahat pemurni darah ada di sini. Kamu berani kembali. Tepat ketika Lin Nan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki sumur kering, suara gadis tadi tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Nan. Mengapa kamu di sini? Lin Nan menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis berpakaian kasa lavender berdiri di belakangnya, menatapnya dengan sedikit marah, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau juga ingin mendapatkan harta karun yang dimurnikan dengan darah ini? Gadis itu melirik Lin Nan dengan tajam, dan tidak menjawab perkataan Lin Nan, melainkan bertanya dengan suara dingin. Aku hanya khawatir padamu, jadi aku datang untuk melihatnya. Mengenai harta karun yang dimurnikan dengan darah, aku tidak tertarik. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis itu, Lin Nan takut terjadi kesalahpahaman dan segera mulai menjelaskan. Ini bukan tempat untukmu, silakan pergi sekarang. Ketika gadis itu mendengar penjelasan Lin Nan, dia sedikit terkejut, dan ekspresi dinginnya sedikit mengendur, tetapi dia masih berbicara dengan dingin. Gadis, harta karun yang dimurnikan dengan darah bukanlah hal yang baik. Aku harap kamu menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Lin Nan segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan. Jika dia terus melakukannya, kesalahpahaman mungkin akan muncul. Akhirnya kau bertemu seseorang yang kerasukan, dan kau masih ingin pergi. Lin Nan baru saja berbalik, dan tepat di depannya, sosok berwarna merah darah sedang menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya dialah yang mengucapkan kata-kata tadi. Kau ingin aku menjadi milikmu. Sembari bertanya pada roh jahat pemurni darah, Lin Nan memikirkan cara menangkalnya. Dia telah mencobanya dengan beberapa keahliannya sendiri, dan roh jahat yang dimurnikan dengan darah memberi orang perasaan misterius. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi aura di tubuhnya, bagaimana orang bisa mempercayainya. Tidak perlu menyelidiki. Keterampilanmu tidak berpengaruh padaku. Aku hanya tubuh virtual sekarang, tanpa tubuh nyata. Kau tidak bisa berhasil sama sekali. Wah, setelah lebih dari 1000 tahun, aku tidak menyangka itu kaulah yang membuka segel ini untukku. Roh jahat pemurni darah tampak sangat gembira dan berbicara dengan penuh kegembiraan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Nan bertanya dengan agak kesal. Selama ini, Lin Nan selalu berpikir bahwa dirinya cukup kuat. Tetapi hari ini dia menyadari bahwa apa yang dikatakan gurunya, Guru Ziyang, sepenuhnya benar selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Apa yang ingin kau lakukan? Hehe, biarkan kau menjadi milikku. Roh jahat pemurni darah tersenyum sinis sebelum berbicara. Teruslah bermimpi. Tertawa. Ketika Lin Nan mengatakan hal ini, teknik pembasmi jiwa dan tinju penghancur langit dilancarkan padanya hampir di saat yang bersamaan. Sinar cahaya yang bercampur warna biru dan hitam itu melesat lurus menuju roh jahat pemurni darah. Panggilan. Namun, yang terakhir tampaknya baik-baik saja. Dengan lambaian tangannya, pedang Lin Nan yang mendominasi langsung hancur. Apakah sekarang giliranku? Setelah roh jahat pemurni darah mengatakan ini, cahaya merah darah terpancar dari seluruh tubuhnya lagi. Meskipun saat itu siang hari, tetap saja terasa menakutkan. Hah, apa yang terjadi? Saat cahaya merah darah dari roh jahat pemurnian darah melonjak, ia melancarkan serangan kerasukan pada Lin Nan. Namun,
Ia mencoba 3 kali dan selalu terhenti. Pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas dan bertanya pada dirinya sendiri dengan heran. Oh, ayolah. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia siap menyerang kapan saja. Sampai saat ini, dia masih memiliki satu keterampilan kuat terakhir, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan lawannya. Jadi begitulah adanya. Kau adalah penjelajah waktu yang legendaris. Ada begitu banyak perubahan dalam hidupmu yang tak seorang pun dapat menebaknya. Pantas saja aku tak dapat merasukimu. Kenapa? Kau tampak seperti ingin menyerangku. Kilatan keterkejutan melintas di mata roh jahat pemurnian darah, dan perlahan-lahan seorang pria parubaya muncul dari cahaya darah dan bertanya. Bukannya aku ingin melakukan sesuatu padamu. Jika kau lahir, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Tatapan mata Lin Nan berangsur-angsur berubah dingin, dan dia sekarang khawatir apakah dia bisa mengalahkan roh jahat berusia 1000 tahun ini. Aneh sekali kau memiliki 3 aura berbeda di tubuhmu. Tapi berdasarkan ini saja, kau tidak sebanding denganku. Roh jahat pemurni darah menatap Lin Nan dengan arogan dan berkata. Namun dia tidak menyangka bahwa Lin Nan juga memiliki seni pemutus jiwa yang tersembunyi di pedang pemutus jiwa. Dahulu kala, di dalam gua kuno, senior misterius itu tampak seperti sosok yang abadi. Teknik pedang pengumpul abadi yang diwariskannya pada Lin Nan tidak mampu menimbulkan luka apapun pada roh jahat pemurnian darah, itu sudah cukup menunjukkan betapa hebatnya roh jahat pemurnian darah. Kamu salah. Aku punya kemampuan lain. Karena kamu adalah roh jahat, maka jika aku melenyapkanmu, apakah itu berarti aku melenyapkan inkarnasi kejahatan? Lin Nan tersenyum percaya diri pada roh jahat pemurni darah dan berkata. Lihatlah pedang itu. Tertawa. Pada saat ini, gadis berpakaian ungu mengayunkan pedang di tangannya dan mengaktifkan keterampilan misterius, menyerang roh jahat pemurni darah. Ketika Lin Nan melihat ini, dia terkejut. Dengan metode serangan gadis itu saat ini, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap roh jahat berusia 1000 tahun itu. Tertawa. Pedang pembasmi jiwa, potong. Lin Nan langsung menyuntikkan energi sejatinya ke pedang pembasmi jiwa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, pedang pembasmi jiwa di tangan Lin Nan benar-benar bergetar sedikit. Desir, cahaya biru muda berkelebat, seolah menuruti keinginan Lin Nan, dan terbang langsung menuju roh jahat pemurni darah. Apa yang bisa kalian berdua lakukan padaku? Cahaya merah darah pada roh jahat pemurni darah melonjak cepat saat dia mengatakan ini. Pada saat yang sama, Lin Nan mengaktifkan teknik pedang Juxian dengan tangan kirinya, dan secara bersamaan melakukan teknik tertinggi neraka, Potian Jue, dengan tangan kanannya. Kedua teknik tersebut tidak digabungkan menjadi satu, tetapi dilakukan secara bersamaan oleh tangan kiri dan kanan satu orang. Cek-cek, di tangan kiri Lin Nan, cahaya hijau tua itu terus membesar, sedangkan di tangan kanannya, teknik Breaking Heaven perlahan mengembun menjadi bola gas hitam di telapak tangan Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan mendorong keluar dengan kedua tangan, telapak tangan menghadap keluar. Hal-hal ini kedengarannya lambat, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Saat dua sinar cahaya, satu biru dan satu hitam, keluar dari telapak tangannya, pedang di tangan gadis itu dan pedang pembasmi jiwa milik Lin Nan telah secara akurat mengenai kepala roh jahat pemurni darah. Ledakan. Terdengar ledakan keras dan bumi berguncang. Pada tubuh roh jahat pemurni darah, cahaya merah darah malah bertambah kuat, bukannya melemah, dan bahkan menyebabkan pedang ungu dan pedang pembasmi jiwa menjadi bumerang. Lin Nan hanya merasakan bahwa obsesi di hatinya untuk mengendalikan pedang pembasmi jiwa sedikit berbeda, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal. Pada saat ini, tingkat pertama dari teknik pedang pengumpul dewa dan teknik penghancur surga yang dilepaskannya dari belakang telah mengenai roh jahat pemurnian darah. Gemuruh. Suara keras ini bahkan lebih keras daripada suara keras sebelumnya. Lin Nan dan gadis berpakaian ungu hanya merasakan bahwa kekuatan yang mengejutkan itu membuat dada mereka sedikit mati rasa, dan mereka berdua memuntahkan darah hampir pada saat yang bersamaan. Tidak semudah itu membasmiku. Di balik cahaya merah darah, roh jahat pemurnian darah menatap Lin Nan dengan dingin dan berkata. Pada saat ini, Lin Nan jelas melihat kilatan jahat di mata roh jahat pemurnian darah, dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Saya melihat bahwa di sekitar gadis berpakaian ungu itu, sebenarnya ada roh jahat yang dimurnikan darah yang serupa. Pada saat ini, roh jahat berdarah dingin itu tengah menatap ke arah gadis berbaju ungu, dan gadis berbaju ungu itu seakan-akan tengah berhalusinasi, berdiri tak bergerak di sana. Dirasuki roh jahat, tertawa, roh jahat pemurni darah itu meraung, dan cahaya merah darah benar-benar menembus tubuh gadis berpakaian ungu itu, membungkusnya. Roh jahat berdarah murni yang berdiri di depan Lin Nan berangsur-angsur menjadi halus hingga menghilang. Lin Nan segera merasakan bahaya. Hanya karena dia baru saja mengalami serangan balik dari seni bela diri yang telah dia lepaskan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa roh jahat yang dimurnikan dengan darah ini akan begitu kuat. Melihat gadis berpakaian ungu itu telah dirasuki oleh roh jahat berdarah murni, Lin Nan tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Tetapi perasaan ini tidak terlalu kuat. Jika kau berkesempatan, pergilah ke Gunung Patah Hati untuk mencari ayahku. Gadis berpakaian ungu itu berteriak pada Lin Nan dengan sisa-sisa akal sehatnya. Lin Nan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa gadis berpakaian ungu ini berasal dari Gunung Duancang. Kompetisi 5 sekolah hanya tinggal 2 bulan lagi. Bagaimanapun, dia masih seorang kultivator sejati, jadi Lin Nan tidak sanggup menyerah dan meninggalkan gadis itu. Suara mendesing. Begitu dia memikirkannya, pedang pembasmi jiwa secara ajaib muncul di atas kepala Lin Nan dan mulai berputar-putar. Pada saat ini, Lin Nan sendiri tidak tahu bahwa dia telah memaksa energi sejati dalam tubuhnya untuk bergerak maju dalam situasi putus asa, yang memungkinkannya dengan cepat menerobos ke tingkat lain. Saat ini, kondisi fisik Lin Nan sudah mencapai titik jenuh. Jika dia ingin membuat terobosan lebih jauh, dia harus menemui anugerah. Ice Fox, keluarlah, pedang pemutus jiwa membutuhkanmu. Tertawa, Lin Nan berteriak, dan cahaya biru es dengan cepat muncul dari tubuh Lin Nan dan langsung menyerbu ke pedang pembasmi jiwa di atas kepalanya. Jelas, kali ini, rubah es tidak mengecewakan Lin Nan. Lin Nan, ini kesempatan terakhirmu. Sementara roh jahat pemurni darah belum sepenuhnya menguasainya, kamu harus menggunakan keterampilanmu yang paling kuat. Kalau tidak, gadis itu pasti akan mati. Bing Hu berbisik kepada Lin Nan dengan caranya yang unik, tetapi perasaan ini benar-benar merupakan kejutan besar bagi Lin Nan. Apa yang harus saya lakukan? Menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah dan bertanya. Kalau saja di galaksi lain, Lin Nan pasti sudah menghajar orang ini hingga menjadi bubur dengan tongkatnya. Gunakan kekuatan air. Setelah Bing Hu selesai berbicara, dia berhenti bicara dan menggunakan tindakan untuk memberitahu Lin Nan. Desis, desis, desis. Saat cahaya biru dingin di pedang pembasmi jiwa berangsur-angsur bertambah kuat, es pun perlahan mengembun. Lin Nan tiba-tiba mengerti. Membekukan, memadatkan. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya dan berteriak keras. Saat Lin Nan melakukan seni bela dirinya, aura dingin yang terpusat pada dirinya langsung membekukan segalanya. Lapisan es yang padat itu tampak memiliki sayap, mengembang dengan cepat ke kejauhan. Roh jahat yang dimurnikan darah dan gadis muda itu juga dibekukan oleh teknik kuat Lin Nan. Itu seperti patung berwarna merah darah. Setelah Lin Nan selesai melakukan teknik berbasis air yang kuat ini, seluruh tubuhnya bergetar, dia terhuyung, dan hampir terjatuh. Tampaknya kekuatan teknik ini berbanding lurus dengan energi sejati seseorang. Lin Nan menatap acuh tak acuh ke arah patung berwarna merah darah yang tidak jauh dan berjalan mendekat dengan lembut. Klik, klik, klik. Ketika Lin Nan berada sekitar 3 atau 4 langkah dari roh jahat pemurnian darah, dia melihat es berwarna merah darah yang membeku di dalam roh jahat pemurnian darah sebenarnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dengan suara keras, sosok roh jahat pemurni darah muncul di depan Lin Nan lagi. Perubahan mendadak ini membuat Lin Nan sedikit terkejut. Tak peduli seberapa kuatnya kemampuan berbasis air dari pedang pembasmi jiwa, mereka tak mampu berbuat apapun terhadap roh jahat pemurnian darah. Tampaknya tidak ada cara terbaik untuk menghadapinya kecuali mundur. Tertawa. Terima kasih. Pada saat ini, gadis berbaju ungu juga keluar dari es. Sosok ungu melintas, dan gadis berbaju ungu itu muncul di samping Lin Nan. Dia tersenyum penuh terima kasih kepada Lin Nan dan berkata. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dalam 3 tahun, dia tidak pernah bersama wanita manapun dalam waktu yang lama. Hati-hati, wanita ini menggunakan pesonanya padamu. Melihat senyum gadis itu yang seperti bunga, Lin Nan tidak bisa menahan perasaan segar kembali. Namun, dalam hati Lin Nan, Bing Hu mengingatkannya di waktu yang tepat. Setelah mendengar perkataan Bing Hu, tubuh Lin Nan sedikit gemetar. Ia buru-buru berkonsentrasi dan menenangkan diri, yang meredakan perasaan gelisah di hatinya. Lebih baik kau pergi saja dan berhenti membuang-buang waktumu untukku. Pada saat itu, Lin Nan terkekeh dan berkata kepada gadis berbaju ungu. Gadis itu tertegun setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Nan. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan merayunya, tetapi dia tidak menyangka kalau dirinya akan ketahuan oleh pria tak dikenal dari Tianlongmen. Jika kamu punya waktu, datanglah ke Broken Heart Mountain untuk menemuiku. Dia tersenyum canggung dan berkata kepada Lin Nan. Tertawa. Setelah gadis itu selesai bicara, sosok lavendernya melintas dan menghilang di depan mata Lin Nan, membuat Lin Nan linglung, menatap ke tempat di mana gadis itu menghilang. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengetahui teknik pembekuan yang hilang selama 1000 tahun. Sepertinya aku meremehkanmu.
Roh jahat pemurni darah memancarkan cahaya merah darah dan berbicara kepada Lin Nan dengan dingin. Kita akhiri saja masalah hari ini di sini. Karena kau sudah keluar, aku jelas bukan lawanmu berdasarkan kekuatan bertarungku sendiri. Namun, jika kalian berdua ingin menderita kerugian, murid Tianlongmen Lin Nan akan menemanimu. Lin Nan berbicara kepada roh jahat pemurnian darah di depannya dengan cara yang sangat murah hati, tetapi dia tahu bahwa jika dia menggunakan teknik pembekuan lagi, dia pasti akan mati terlebih dahulu karena kurangnya energi spiritualnya sendiri. Karena berani dan berhati-hati, dia tidak memilih bertarung secara langsung, tetapi malah menggunakan provokasi untuk merangsang roh jahat pemurni darah, sehingga dia tidak dapat mengetahui warna aslinya. Sekarang setelah kau menggunakan teknik pembekuan sekali, aku yakin kau tidak akan punya energi untuk menggunakan teknik sekuat itu lagi, kan? Roh jahat pemurni darah tidak tertipu oleh kata-kata Lin Nan, tetapi berbicara dengan nada mengejek. Apakah ada energi spiritual atau tidak, Anda akan tahu jika mencobanya. Jangan lupa siapa saya. Setelah Lin Nan selesai mengatakan ini, dia sengaja memberi isyarat seolah-olah hendak menggunakan teknik pembekuannya lagi, dan menatap roh jahat pemurnian darah dengan dingin. Aku tidak perlu membuang waktu denganmu di sini. Tertawa. Setelah berkata demikian, roh jahat pemurni darah pun lenyap setelah kilatan cahaya merah darah. Lin Nan menatap kosong ke arah hutan yang telah dibekukannya, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Akan tetapi, ia langsung berpikir bahwa karena ia dapat melakukan teknik ini, ia dapat mematahkannya. Selama tekniknya berhubungan dengan air, dia bisa melakukannya sesuka hatinya. Lin Nan memegang pedang pembasmi jiwa di tangannya, mencari dengan cermat teknik berbasis air yang diinginkannya. Akhirnya, ia terpaku pada teknik Ice Breaking Slash karena teknik ini hanya mengonsumsi sedikit energi spiritual namun memiliki efek mencairkan es. Pemecah kebekuan, basmi. Tanpa ragu, dia mengikuti metode pedang pemutus jiwa. Dia membuat segel aneh di depan dadanya dengan tangan kirinya, mengarahkan pedang pemutus jiwa ke langit dengan tangan kanannya, dan berteriak keras. Tertawa, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, cahaya biru es segera melesat dari pedang dan membubung ke udara. Di udara, sinar cahaya ini benar-benar tersebar ke segala arah. Sekitar setengah batang dupa waktu berlalu, hutan pegunungan yang baru saja dibekukan oleh Lin Nan perlahan berubah menjadi tetesan air. Ketika disinai matahari, ia memancarkan semburan kabut putih. Lin Nan tidak dapat menahan rasa gembiranya saat melihat hutan rimbun pulih. Namun, dia tidak menyadari bahwa dengan melakukan teknik yang kuat 2 kali, dia sebenarnya telah menguras semua energi spiritualnya sendiri. Saat ia hendak pergi, ia menyadari tubuhnya terasa seperti hancur dan ia tidak mempunyai tenaga lagi. Pedang pembasmi jiwa di tangannya tampaknya beratnya 1000 pon dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Lin Nan merasa seolah-olah dia menginjak kapas dan jatuh ke tanah. Jika roh jahat pemurni darah kembali saat ini, Lin Nan pasti akan dipenggal. Duduk di tanah, dia berusaha keras menyerap teknik yang diaktifkan dan dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Dia perlahan-lahan mengumpulkan energi spiritual di sekelilingnya, lalu menyaringnya melalui tubuhnya, hanya menyisakan saripati sejati yang murni, dan mengeluarkan sisanya. Dia duduk di sana selama 3 hari lagi. Banyak hal bisa terjadi dalam 3 hari. Namun, tidak ada suara apapun di sekitar Lin Nan, seolah-olah bahkan suara burung pun terhenti. Ada aura kuat yang bergerak ke arah sini. Bing Hu selalu memberikan pengingat yang tepat pada Lin Nan pada saat-saat seperti ini, menyebabkan Lin Nan secara bertahap mengembangkan ketergantungan pada Bing Hu. Lin Nan, yang telah bermeditasi di sini selama 3 hari, tiba-tiba memiliki kilatan cahaya 3 warna di tubuhnya, dan kecerdasan bawaan terpancar dari antara alisnya. Lin Nan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Setelah 3 hari berkumpul, tubuh Lin Nan dipenuhi dengan energi spiritual, dan tidak dapat ditahan lagi sejak tadi malam. Ia mengarahkan energi spiritual agar mengalir melalui meridiannya. Setelah semalaman dibimbing, Lin Nan merasakan ada kekuatan tak terbatas di seluruh anggota tubuhnya. Ketika pengingat rubah es berbunyi di dalam hatinya, dia mencoba mengerahkan energi sejatinya untuk menyelidiki. Kali ini, dia sepertinya telah menangkap sesuatu, tetapi jaraknya terlalu jauh dan dia tidak menemukan apapun. Singkatnya, setelah 3 hari latihan intensif, 4 keterampilan tersembunyi Lin Nan telah meningkat pesat. Sembunyikan aura Anda dan ikuti teknik dalam teknik Soul Slashing. Dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat dengan mudah melihat kekuatan Anda. Ice Fox memberi instruksi pada Lin Nan. Guru, terimalah salam dari muridku. Lin Nan baru saja selesai melakukan apa yang dikatakan Bing Hu, namun tanpa diduga, sesosok tubuh berwarna hijau tua mendarat tanpa suara di depan Lin Nan. Melihat sosok yang dikenalnya di depannya, Lin Nan sangat gembira. Dia segera jatuh ke tanah dan berkata. Lin Nan bersujud dengan hormat kepada kepala biara Ziyang yang berpakaian seperti pendeta Tao di depannya.
Lin Nan, kenapa kamu di sini? Cepat kembali bersamaku, sesuatu terjadi di Tianlongmen. Kepala Zi yang melirik Lin Nan, membantu Lin Nan berdiri dengan penuh kasih sayang, dan berbicara dengan cemas. Guru, nanti saya ceritakan lebih rinci, apa yang terjadi di sekte itu. Lin Nan belum pernah melihat Guru Zi yang begitu cemas sebelumnya, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan tanya, kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Kepala Zi yang menatap Lin Nan dengan tatapan aneh di matanya dan berkata, saya akan mengikuti instruksi guru. Lin Nan membungkuk cepat dan berkata kepada kepala biara Zi Yang. Melihat ekspresi sang guru, dia tahu bahwa masalah ini sangat serius, kalau tidak, sang guru tidak akan muncul di sini. Lin Nan, Tianlongmen hampir tamat. Tanpa diduga, Guru Zi yang memberikan senyum agak sedih pada Lin Nan dan meneruskan bicaranya. Setelah mendengar perkataan Guru Zi Yang, dia mengerutkan kening dan berdiri di sana dengan linglung. Dahulu kala, Lin Nan menganggap Tianlongmen sebagai rumahnya. Keluarganya ada di sana, tetapi ketika masalah ini keluar dari mulut kepala biara Zi Yang, Lin Nan benar-benar tercengang. Sudah ada suara kicauan burung di hutan, tetapi bagi Lin Nan, suara itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tinggal di sini sejak mendengar Guru Zi yang mengatakan ini. Bahkan ketika Guru Zi yang memanggilnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Guru, tolong beritahu saya apa yang terjadi. Setelah sekitar 2 atau 3 jam, Lin Nan akhirnya terbangun dari ingatannya dan bertanya dengan lembut. Lin Nan, pria sejati bisa menerima dan melepaskannya. Setengah bulan yang lalu, Tianlongmen tiba-tiba diserang oleh binatang buas roh. Baru 3 hari yang lalu, 30.000 binatang buas roh berhasil menerobos pertahanan Tianlongmen. Tianlongmen benar-benar dikalahkan. Kali ini, aku ingin melihat apakah ada yang selamat di Tianlongmen. Kepala Zi yang menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah saat berbicara kepada Lin Nan. Klan binatang spiritual, mengapa mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Tianlongmen? Lin Nan cukup terkejut dengan berita itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini karena Tianlongmen dari Gunung Tianlong memiliki rahasia yang mengejutkan. Pendiri Tianlongmen menggunakan pedang kuno untuk menyegel binatang purba dari klan binatang roh, Unicorn 5 warna, di gunung belakang Gunung Tianlong. Klan binatang roh ini ingin menerobos Tianlongmen dalam satu gerakan dan menghilangkan segel Unicorn 5 warna. Tampaknya Guru Zi yang tidak berniat menyembunyikan rahasia murid kesayangannya, dan memberitahu Lin Nan rahasia beberapa generasi Tianlongmen. Kilin 5 warna, binatang spiritual macam apa ini? Lin Nan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar nama Kilin 5 warna, jadi dia tampak sangat terkejut. Kilin 5 warna adalah binatang purba dari keluarga binatang spiritual. Kilin ini memiliki sisik tebal di sekujur tubuhnya, dan senjata sihir biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Bahkan pendiri aslinya tidak berdaya melawannya. Ada banyak cerita di dalamnya, saya tidak akan banyak bicara, dan saya tidak tahu banyak tentang sisanya. Guru Zi yang tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Lin Nan. Tuan, mari kita segera kembali. Saya ingin bertemu dengan binatang purba ini. Tertawa, setelah Lin Nan selesai berbicara, 3 jenis cahaya di tubuhnya muncul di depan mentornya untuk pertama kalinya, dan dia tidak sengaja menyembunyikannya. Selanjutnya, Lin Nan memanggil pedang pembasmi jiwa dan perlahan-lahan mengayunkannya di atas kepalanya. Lin Nan, aku tidak menyangka kamu akan berhasil. Sepertinya aku sudah tua. Kepala Zi yang menatap Lin Nan dengan heran dan berkata lembut. Menguasai, Lin Nan segera menceritakan kepada Master Zi yang segalanya tentang pengalaman dan keterampilan yang dipelajarinya, tanpa menyembunyikan apapun. Tertawa, mendengar perkataan Lin Nan, Ketua Zi yang jelas-jelas tercengang, dan cahaya hijau tua tiba-tiba keluar dari sakunya. Ketika Master Zi yang melihat cahaya hijau terbang keluar, dia segera menggunakan keahliannya. Saat dia mendesak, cahaya hijau muda langsung menembus tubuh Lin Nan. Pusatkan pikiranmu dan tenangkan nafasmu, dan arahkan nafas ini dengan hati-hati. Lin Nan merasakan matanya berbinar, lalu dia mendengar suara Master Zi Yang. Mengikuti arahan Master Zi Yang, Lin Nan memasuki kondisi meditasi. Praktik semacam ini mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Pertama-tama, lampu hijau yang diberikan Ketua Zi Yang kepada Lin Nan merupakan keterampilan sihir lain dari Sekte Tianlong yang telah dipraktikkan Ketua Zi Yang selama lebih dari 100 tahun sebelum ia berhasil. Keterampilan semacam ini hanya dapat diwariskan oleh kepala setiap akademi kepada kepala akademi berikutnya, tetapi situasinya sekarang istimewa, dan kepala Zi yang sangat menyukai muridnya, jadi dia menggertakkan giginya dan mewariskan keterampilan misterius ini kepada Lin Nan. Metode pengajaran jenis latihan ini berbeda dengan latihan lainnya. Guru harus mengarahkan energi spiritual dalam tubuh orang yang diajari untuk beredar dalam satu sirkulasi kecil. Oleh karena itu, praktik semacam ini sungguh misterius. Adapun apa perannya, itu memerlukan pemahaman Anda sendiri.
Ketika Guru Zi yang sedang membimbing energi spiritual dalam tubuh Lin Nan, di dalam hutan, sepasang mata tajam sedang menatap kedua orang itu. Pemilik mata ini adalah seorang laki-laki berpakaian hitam, dan dilihat dari usianya, dia berusia sekitar 30 tahun. Namun dalam dunia kultivasi, menilai usia berdasarkan penampilan memang bukan pilihan yang bijak. Seringkali seorang laki-laki tua yang usianya sudah di atas 100 tahun terlihat seperti baru berusia 30-an. Pria itu tidak bergerak sedikit pun, tetapi menunggu dengan tenang hingga Master Xi yang menyelesaikan latihannya. Kemudian dia menggoyangkan tubuhnya dan muncul di samping Lin Nan dan Master Xi yang. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa kau, pemimpin sekte Tianlong yang terkenal di dunia, akan diam-diam mengajarkan seni bela diri kepada murid kesayanganmu. Ini konyol, konyol. Lelaki itu menatap Guru Zi yang dengan pandangan mengejek lalu berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Kepala Zi yang melirik Lin Nan dan tahu bahwa Lin Nan sedang melakukan lari cepat terakhir. Butiran-butiran keringat sebesar kacang muncul di dahi Lin Nan. Master Zi yang tersenyum pada Lin Nan dengan sedikit rasa sayang, lalu menoleh untuk bertanya pada tamu tak diundang yang berpakaian hitam di depannya. Siapa aku? Hehe, menarik, kamu baru saja menyebutku, kok kamu tidak mengenalku? Pria berpakaian hitam itu tersenyum sinis dan berkata kepada pemimpin Zi yang dengan senyum palsu. Menyebutmu, apakah kau Kirin 5 warna? Kepala Zi yang bertanya dengan heran. Itu aku. Pria itu menatap Lin Nan dan Zi yang Zuzu dengan kagum dan menjawab dengan mudah. Bukankah kau disegel? Mengapa kau ada di sini? Guru Zi yang sangat terkejut bahwa Kilin 5 warna akan muncul di sini, dan bertanya dengan heran. Siapa yang memberitahumu bahwa klan binatang spiritual hanya memiliki satu binatang aneh kuno? Pria itu menatap kepala biara Zi yang dan berkata dengan kasar. Lin Nan mengamati pria di depannya dengan saksama, tetapi tidak dapat merasakan adanya napas. Dia mencoba mengujinya dengan kemampuannya sendiri. 1810.